Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Saya akan membacakan renungan ayat harian yang diambil dari Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita adalah pribadi-pribadi yang boleh dikatakan dengan jujur adalah orang-orang yang sering beribadah. Kita tahu bahwa apa itu ibadah. Ibadah itu adalah interaksi kita dengan Allah dalam kekudusan, di mana pendamaian itu bersumber daripada Kristus, dan itulah hubungan kita kepada Allah. Sehingga jika boleh dikatakan di mana kita boleh beribadah, kita berkata bahwa kita beribadah di dalam gereja, dan itu adalah benar. Bahwa gereja itu adalah bagian dari fisik dalam arti pertama. Tetapi Yesus Kristus berkata bahwa bait suci itu adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Dan kita disebut sebagai gereja-gereja. Sehingga kita harus memikirkan satu hal. Jika gereja itu kepalanya adalah Kristus, tentu hubungan kita kepada Kristus itulah yang menjadi bagian utama dari ibadah itu. Dan hubungan itu bersifat langsung. Nah, jika kita adalah gereja yang dinamis, maka di atas kita juga adalah Kristus. Sekarang pertanyaannya, jika saudara di dalam beribadah di dalam gereja, apakah saudara akan membatasi ketika saudara berbicara? Tentu ya. Saudara akan bernyanyi, saudara akan mengaku iman, saudara akan berdoa, saudara akan mendengarkan firman. Semua bagian itu membatasi diri kita. Dan jika kita semakin menyadari satu hal, ternyata esensi dari ibadah itu adalah sesuatu hal yang bersifat praktis. Kita melatih dan mendisiplinkan diri untuk berkata pada waktunya, mendengar pada waktunya. Sehingga ketika kita bernyanyi, itu adalah bagian kita menyampaikan syukur kepada Allah. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita sedang mendengarkan Allah. Sehingga ketika kita mendengarkan Allah, kita menjaga mulut kita sehingga kita menjadi diam, bukan? Nah, jika kita semakin menyadari hal ini, kita adalah gereja-gereja yang dinamis, bahwa Kristus adalah di atas kita. Pertanyaannya, apakah saudara sudah bisa membatasi setiap apa yang keluar dari mulut saudara? Bukankah kita ini adalah gereja? Berarti kita sedang beribadah ketika kita berbicara. Ini banyak sekali tidak dipahami oleh banyak orang Kristen, sehingga merasa bahwa ibadah itu hanya di dalam gereja, sehingga mereka tidak berkata dengan baik, sopan, dan lain sebagainya ketika mereka bertutur kata kepada orang lain. Dan itulah yang membatalkan ibadah. Dalam nas kita ini dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Tentu apapun yang dikerjakan dengan penipuan itu adalah tindakan yang ilegal. Kita berkata bahwa itu adalah hal yang sangat ditentang di dalam hukum. Jika kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang adil, yang hukumnya selalu benar dan tidak pernah timpang kiri, timpang kanan, tetapi selalu adil, maka kita harus berkata, aku telah berdosa karena aku telah mengingkari ibadahku, karena aku tidak mengekang lidahku. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah itu adalah melatih diri. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk melatih diri kita, untuk bertutur kata dengan baik dan benar. Sehingga apa yang boleh keluar dari kata-kata kita itu akan memuliakan Allah. Sehingga mereka juga akan memuliakan Allah kala mendengar kita berbicara. Kiranya Tuhan menolong saudara
sehingga saudara beribadah dikala saudara sedang berbicara. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang kami telah terima pada saat ini. Dimuliakan nama-Mu Bapa. Engkau adalah Allah yang maha tinggi, yang kami sembah dan muliakan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa hidup dalam praktek ibadah. Kala kami bertutur kata kepada sesama kami, sehingga kami tidak membatalkan ibadah kami, tetapi kami sungguh-sungguh beribadah ketika kami bertemu dengan setiap pribadi yang telah Engkau ciptakan itu. Terimalah Tuhan doa dan pujian kami di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.